Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video analisis kali ini saya akan membahas tentang pluralisme dan feminisme. Yang mana pluralisme dan feminisme adalah dua isu yang sangat sering diperdebatkan di zaman sekarang. Apakah sejalan atau bertentangan dengan ajaran Islam? Nah, dalam video kali ini kita akan mengevaluasi secara langsung dari Al-Quran didukung tafsir dan kajian ilmiah. Tujuannya bukan memihak satu kelompok, tapi memahami makna hakiki sesuai wahyu. Menurut definisi, pluralisme berarti mengakui keberagaman keyakinan, suku, bangsa tanpa memaksakan satu kebenaran mutlak kepada orang lain. Ayat yang berdasarkan pluralisme di sini tercantum dalam surat Al-Hujurat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Al-ayat. Yang mana artinya sangat sesuai dengan pluralisme di situ. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, evaluasi Quran yang bisa kita ambil adalah Al-Quran mengakui keberagaman sebagai sunatullah, bukan kesalahan. Yang kedua, tidak membenarkan kekerasan atau paksaan yang tercantum di Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Nah, tapi di sini mempunyai batasan, yaitu pluralisme bukan menyamakan semua agama atau merelatifkan kebenaran wahyu, melainkan saling menghormati dan hidup damai. Kita lanjut kepada feminisme dalam Al-Quran. Kita bisa melihat definisi dari feminisme di sini adalah feminisme berjuang menghapus diskriminasi, menegakkan hak dan martabat perempuan, namun ada dua corak, sekuler dan Islami. Di surat Al-Imran ayat 195 menyatakan bahwa sungguh laki-laki dan perempuan yang beriman saling melengkapi. Allah akan memberikan balasan yang setimpal atas amal mereka. Evaluasi Quran yang bisa kita ambil adalah Al-Quran menegakkan martabat setara dalam hak dasar, akuntabilitas, dan pahala. Tidak menciptakan sekuler yang tidak menciptakan kasta tertentu. Dan juga beda dengan feminisme sekuler yang menuntut kesetaraan mutlak tanpa memandang kodrat atau fitrah. Islam mengajarkan keadilan proporsional, bukan persamaan seragam. Nah, ada juga di surat An-Nisa ayat 34 soal qawwamah dipahami sebagai tanggung jawab pemeliharaan, bukan superioritas laki-laki semata. Di sintesis dan evaluasi kritis di sini bisa diambil yang sejalan. Pluralisme damai diterima sebagai kenyataan sosial dan perintah saling menghormati. Sedangkan feminisme yang memperjuangkan hak pendidikan, perlindungan, keadilan selaras dengan semangat Al-Quran. Nah, ada hal-hal yang perlu dikritisi, yaitu pluralisme yang menyamakan semua kebenaran agama bertentangan dengan prinsip tauhid, dan feminisme yang menolak perbedaan fitrah, menghapus batas aurat atau mengubah hukum syariat melampaui koridor wahyu. Intinya Islam menerima nilai positif kedua isu ini, namun menetapkan batas agar tidak melenceng dari tujuan syariat atau kemaslahatan dan keseimbangan. Kesimpulannya, Al-Quran menawarkan jalan tengah, yaitu pluralisme yang bertauhid dan feminisme yang berkeadilan. Kita bisa hidup damai dalam keberagaman dan memperjuangkan hak tanpa mengorbankan identitas agama. Baik, semoga analisis ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.